ketika terungkap di persidangan, itu salah satu alasan mengapa dia tidak berani melapor. Karena keluarganya yang melarang melapor, kenapa? Dianggap itu adalah aib. Ini kajian victimologi. Jadi apa artinya? Tidak semua korban kekerasan seksual itu punya bravery, keberanian untuk melapor. Artinya apa? Betul bahwa kalau tidak ada visum itu kemudian menyulitkan pembuktian. Menyulitkan. Tapi tidak menyatakan bahwa kejahatan tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak sekali alat bukti yang bisa dihadirkan. Apa? Psikologi bisa menjelaskan itu. Apa contohnya? Orang yang diperkosa itu pasti mengalami trauma. Gak ada itu orang setelah diperkosa dia ketawa-ketawa, gak ada itu. Maka gimana cara membuktikan? Hadirkan ahli psikologi untuk menjelaskan itu. Saya tidak punya kompeten untuk itu. Demikian dari saya, Mulia. Terima kasih saudara ahli. Kami lanjutkan sekarang ke bahasan soal penyertaan. Itu bagian dari dakwaan di perkara ini. Ada beberapa terdakwa yang didakwa untuk peristiwa pidana yang diajukan terkait dengan di dalam dakwaan tersebut. Ya. Bisa saudara ahli jelaskan bagaimana konstruksi delming penyertaan khususnya terkait dengan 55 ayat 1 ke 1 dan dalam hubungannya dengan 55 ayat 1 ke 2 dan bagaimana kemudian kalau konstruksi dakwaan hanya mencantumkan satu konstruksi penyertaan 55 ayat 1 ke 1 sementara fakta. Saya pikir itu dulu bagiannya, nanti saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Izin yang mulia, saya kira kita ada usah diskusi fakta yang mulia. Saya nggak ngerti juga. Silakan. Okay. Karena kalau kemudian diskusi fakta, jawaban saya menjadi bias. Kenapa bias? Karena saya pasti menggunakan prinsip syllogisme Aristoteles. Jadi ada premis mayor, ada premis minor. Ketika premis itu berubah, pendapat saya akan berubah. Maka mohon jangan kemudian kita diskusi fakta, termasuk jaksa. Saya tidak akan menjawab. Kenapa? Karena saya ahli bukan saksi. Bukan. Nah, baik, kita jelaskan begini, mohon izin yang mulia. Pasal tentang delneming, ya, itu kan status keterlibatan seseorang dalam delik penyertaan itu ada dua. Satu sebagai dader, pembuat, dan satu sebagai medepleger, pembantu. Kedudukan seseorang dalam sebagai pembuat itu ada 4 kemungkinan. Satu sebagai pleger. Apa itu pleger? Orang yang memenuhi semua unsur. Jadi kalau A misalnya didakwa 340, maka A harus memenuhi semua unsur 340. Ya. Kalau tidak memenuhi unsur harus bebas A itu. Itu namanya pleger. Walaupun kita diskusi, kalau pleger kan satu, padahal penyertaan lebih dari satu. Kita diskusi nanti aja. Yang kedua adalah apa? Don't pleger. Orang yang menyuruh lakukan orang lain melakukan kejahatan. Di sini ada aktor intelektualis, ada aktor materialis. Ada orang yang menyuruh, ada orang yang melaksanakan suruhan. Orang yang disuruh itu alat, boneka, maka dia kena pasal 44 KUHP. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Sehingga dalam konteks menyuruh, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh. Ya. Bentuk suruhan tidak limitatif. Terserah saja. Ya kan? Yang ketiga apa? Medepleger. Orang yang turut serta dengan orang lain melakukan kejahatan. Ketika dalam suatu dakwaan jaksa menggunakan, menjunturkan delik pokoknya dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, terutama medepleger, maka ini menurut saya itu berat pembuktiannya. Kenapa berat? Karena dia harus ada apa? Double intention, double offset, kesengajaan yang bersifat ganda. Artinya apa? Saya kasih contoh begini. Kalau ada A, B, C, ya, ini ingin didakwa pasal 340, maka antara A, B, dan C itu sudah harus ada meeting of mind. Si A sepakat dengan si B dengan sepakat si C juga sepakat dengan si A. Untuk apa? Untuk menghilangkan nyawa korban. Kalau ini tidak ada, maka tidak mungkin ada penyertaan. Karena dia termasuk kesengajaan yang pertama, maka permulaan mengatakan ini namanya subjective unrehmative element. Ya, kesengajaan yang bersifat subjektif. Kenapa? Karena ada di sini. Yang kedua, saudara, yang kedua yang mulia, mohon maaf, kesengajaan yang kedua apa? Ketika melaksanakan kejahatan itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan, memang sudah
disepakati sebelumnya. Artinya apa? Kalau dalam fakta kasus misalnya A dengan B, si A hanya berkeinginan untuk menganiaya, kemudian si B menghilangkan nyawa, maka tidak mungkin terjadi turut serta. Kenapa? Karena intention yang kedua itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang apa konsekuensinya? Kalau ternyata misalnya pelakunya dua, ya kan? Misalnya menggunakan pasal mid player, kemudian pasal 340, maka harus dibuktikan dua orang itu bersama-sama menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban. Keputusan kehendaknya harus dalam situs tenang, kemudian ada jeda waktu dalam situs tenang, pelaksanaan kejahatan juga tenang. Harus pada siapa? Pada semuanya. Kalau hanya satu tidak bisa. Kemudian pelaksanaannya harus juga sama. Jadi ada pembagian peran. Makanya begini yang mulia, dalam konteks turut serta itu ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Ya, kalau pelakunya 2, nggak mungkin dianggap player semua. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Pasti hanya ada satu perbuatan dari salah satu pelaku yang itu merupakan sebab bagi timbulnya kematian. Nah, maka yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Nah, yang ketiga, dari 2 pelaku hanya satu yang memenuhi. Yang lain tidak. Tapi ingat, meskipun yang lain tidak memenuhi, tapi dalam pidana apa? Dia melakukan substantial part, bagian terpenting bagi terwujudnya delik. Artinya apa? Si A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa kalau tidak ada perbuatan si B yang melakukan proses kerjasama. Itu harus dibuktikan. Kalau tidak, maka harus bebas itu. Kalau seperti itu, itulah konsekuensi dari prinsip penggunaan mid player. Yang terakhir, bagaimana dengan kalau misalnya menggunakan weak locker, menganjurkan? Kalau menganjurkan sama, ada aktor intelektualis, ada aktor materialis. Cuman bedanya bentuk anjuran limitatif, ada 5 itu. Ya. Yang kedua, orang yang melaksanakan anjuran melakukan perbuatan yang dilakukan semata-mata karena anjuran. Jadi harus ada hubungan kausal di sini. Kalau tidak ada, nggak bisa. Itulah kenapa kemudian baik orang yang menganjurkan maupun orang yang melaksanakan anjuran itu sama-sama dimintai pertanggungjawaban pidana. Demikian yang mulia.